Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PBNU Bapak Kiai Said Aqil Siraj, Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda, Ketua PBNU Bidang Pendidikan Bapak Muhammad Nuh, serta Ibu dan Bapak hadirin. Hari ini waktu Bapak tadi menyebut mengenai gergeran, itu adalah impresi pertama saya pada saat saya mendarat di 3 pondok pesantren di Jawa Timur. Saya bilang sama tim saya, ini pertama kali saya mendarat, sebenarnya bukan pertama kali, Al-Falah saya sudah waktu umur 11 saya datangin Pak Huda. Tapi saya ingatnya juga gak ingat terlalu banyak gitu waktu umur 11. Tapi satu hal, kesan pertama saya adalah saya tidak bisa mengontrol diri, saya cekikikan terus berbicara dengan para kiai di situ. Karena sangat diskusinya itu sangat intelektual tapi juga sangat lucu gitu. Jadi jenis-jenis cara mengkritik pun mengkritik pemerintah dan mengkritik kebijakan-kebijakan ataupun dengan secara sangat transparan mengakui mengenai berbagai macam kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi itu adalah kesan pertama saya adalah wah ini sangat berbeda ini. Ada dunia yang sangat terbuka, yang sangat transparan, nggak ada dan saya suka budaya seperti itu gitu karena itu budaya yang saya coba ciptakan di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan sampai sekarang di Komisi 10 juga ya Pak. Jadi itu kalau Pak Huda bisa cerita kalau di Kemendikbudristek dan Komisi 10 itu kalau debat ya debat aja gitu tapi gergeran gitu kan. Tapi masih gergeran. Jadi itu merupakan suatu budaya NU yang sangat dekat di hati saya. Budaya gergeran tapi jujur gitu, bilang apa adanya gitu. Dan saya senang dan mengapresiasi itu. Dan saya dapat kesempatan untuk ketemu sama adik-adik santri itu pas malam dari hari peringatan Hari Santri Nasional itu, Pak Kiai. Itu luar biasa. Saya masuk, saya mendengar, saya belum tahu itu, tapi sebelumnya bahwa 13.000 itu santri ya. Waktu itu saya di Tebu Ireng di situ dan saya kaget. Salah satu hal yang mengagetkan saya udah sering sekali berkunjung di berbagai macam sekolah, sering sekali. Tapi saya jarang-jarang merasakan semangat seperti semangatnya santri. Itu terus terang. Dan banyak yang kenal saya kaget juga. Kok tahu gitu. Banyak yang teriak, ada yang sampai sempat teriak Gojek gitu kan. Benar, ada sempat itu benar sekali. Ada yang bilang bagi GoPay-nya dong gitu kan. Lucu sekali santri-santri itu. Lucu sekali. Dan saya melihat wajah para santri yang senyum ceria, saya bingung gitu. Karena kalau saya ke tempat-tempat lain, wajahnya kadang-kadang masih stres, adaptasi. Terus saya menyadari, ini santri nggak pernah PJJ. Jadi mereka itu lewat pandemi ini ya tidak mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss gitu. Mereka lanjut aja gitu. Jadi itu merupakan hal yang saya sadari. Jadi sebenarnya model pesantren atau model asrama ini telah resiliensinya sangat besar. Malah mereka punya suatu keunggulan di masa pandemi ini karena mereka tidak mengalami trauma daripada learning loss dari PJJ. Jadi itu merupakan suatu hal yang menjadi kekuatan gitu ya dari model asrama seperti ini, model pesantren. Saya merasa bahwa kita perlu semakin memperkuat ikhtiar kita bersama dalam mempersiapkan SDM unggul. Kami mendukung penuh hadirnya 5 Institut Teknologi dan Sains NU yang kita resmikan pada hari ini. Selamat, luar biasa. Kehadiran ITS NU ini menguatkan peran NU sebagai organisasi masyarakat yang fokus kepada SDM dan fokus kepada masa depan.
Salah satu hal yang terkesan saya pada saat mengunjungi adalah sejarah yang luar biasa. Saya mengunjungi makam dari Mbah Hashim dan sempat alhamdulillah bisa menginap di ruangannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan satu hal yang luar biasa terkesan dari saya adalah seberapa jauh sejarah pondok-pondok pesantren dan sejarah NU dalam pembentukan negara ini. Dan ini melihat Institut Teknologi dan Sains NU sekarang melihat bukan hanya ke belakang tapi ke depan. Ini merupakan prestasi dan visi yang luar biasa. Jadi selamat. Hari ini kita juga akan mengadakan serah terima bantuan UKT kuliah dan beasiswa KIP kuliah. Ini upaya pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap dapat berkuliah di tengah pandemi yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan ini. Kemendikbud itu anggarannya di masa pandemi dipotong berapa kali kita? Udah lupa saya dipotong berapa kali. Berapa? 3, 4 kali ya. Kita dipotong 4 kali. Itu pun perjuangan kita nggak pernah berhenti untuk memastikan dua hal. Bahwa bantuan UKT untuk anak-anak mahasiswa, terutama mahasiswa di PTS, di swasta, itu terjamin. Dan bantuan kuota terjamin. Itu kita perjuangkan. Mungkin Bapak Ibu-Ibu di sini tidak melihat apa yang dimaksudkan perjuangkan, tapi saya garansi jumlah perdebatan dan perkelahian yang harus kita lakukan. Pak Huda udah tahu tuh, karena dengar ceritanya semua. Pokoknya Pak Huda itu, kenapa saya paling enak ngobrol sama Pak Huda? Karena Pak Huda seperti saya, itu kita biasa pasang badan ya Pak. Kita biasa pasang badan untuk melakukan apa yang benar. Dan disitulah kita berjuang dan alhamdulillah dapat. Tapi mungkin Bapak Ibu juga tidak mengetahui bahwa KIP kuliah itu berubah skemanya. Dan meningkat anggarannya dari tahun 2020 ke 2021 itu meningkat. Alasannya adalah karena kita ingin memastikan anak itu benar-benar, KIP kuliah itu benar-benar meningkatkan mobilitas sosial daripada mahasiswa. Jadi untuk pertama kalinya, dulu itu masih dipatok rata aja di 2,4 juta per semester. Kita ubah, kita bilang yang penting itu bukan itunya. Yang penting itu adalah anak-anak yang kurang mampu bisa lompat ke prodi-prodi yang kualitasnya lebih baik. Dan juga banyak prodi-prodi yang lebih mahal. Sehingga kita membuat batasan-batasan baru bagi universitas dan prodi yang punya akreditasi lebih tinggi, yang lebih mahal. Yang terjadi adalah, kita cukup kaget, yang terjadi adalah jauh lebih banyak anak kurang mampu masuk prodi-prodi A. 20% peningkatannya, jadi ternyata mereka bisa masuk. Cuman dari dulu karena dipatok di 2,4 juta itu sama aja kayak maksa universitas untuk rugi kalau nerima anak KIP. Jadinya gitulah kita ubah. Kita ini di Kemdikbud praktek-praktek aja gitu, kita praktis dalam arti. Kalau kita melihat insentif itu kita juga nggak bisa nyalahin dong perguruan tinggi, iya kan? Jadi kita ubah skemanya sehingga semua anak KIP dia nggak usah ngelihat ini anak KIP apa tidak. Anak KIP yang bagus masuk karena akan ada jaminan bahwa UKT-nya bisa dipenuhi. Jadi itu beberapa inovasi yang kita lakukan. Harapan saya adalah adik-adik yang penerima bantuan dan beasiswa ini bisa terus bersemangat, terus belajar dan terus berprestasi. Harapan saya adalah untuk perguruan tinggi kita semakin merdeka, ya. Sebenarnya sangat sederhana yang ingin kita lakukan, sulit sekali tapi konsepnya sederhana. Kita ingin sebanyak mungkin anak-anak kampus kita keluar dari kampus, kita ingin sebanyak mungkin dosen kita keluar dari kampus mencari ilmu dan pengalaman. Kita ingin semakin banyak pakar-pakar dan praktisi masuk ke dalam kampus. Dan kita inginkan materi pembelajaran dan di dalam ruang kelas di kampus-kampus yang diajarkan itu bukan informasi dan materi saja. Jangan satu sumber saja dari dosen ke murid. Kita ingin pada saat universitas masa depan adalah universitas di mana anak-anak itu bekerja mengerjakan proyek. Di mana anak-anak di kampus bukan mendengarkan ceramah. Gampang itu kalau mau mendengarkan ceramah mendingan direkam aja di video, suruh nonton di rumah sebelum datang ke kampus. Pas di kampus itu waktunya bekerja kelompok, waktunya menghasilkan karya, waktunya berdebat, waktunya
seminar, waktunya diskusi. Itu adalah kampus masa depan kita, Bapak Ibu, dan itu yang kami harapkan. Dan tidak ada satupun program yang kita keluarkan, MBKM, Kedaireka, matching, ataupun tahun depan insya Allah ada program namanya praktisi mengajar, itu akan, belum boleh saya cerita mengenai apa, tapi akan jadi bantuan. Tidak pernah kita mengeluarkan program di pendidikan tinggi tanpa ada dukungan anggarannya, benar apa tidak? Nggak pernah, kita nggak pernah mendorong universitas untuk berubah lalu kita biarkan saja universitas melakukannya. Selalu ada perjuangan dana dan ada sumber dana untuk mendukung universitas yang kita tahu juga banyak yang kesulitan dari sisi anggaran. Jadi itu prinsip dasar kita. Kita jangan menyuruh orang aja berubah tanpa diberikan dukungan dari sumber daya. Jadi itu menjadi komitmen kita. Dan gotong royong ini, pemecahan sekat-sekat antara industri, antara dunia riset dan juga dengan dunia akademia, itu adalah impian dan visinya Pak Presiden untuk menjadikan pendidikan tinggi dan kampus yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.